Perkenalkan, nama saya Naura Aulia Magfira. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa ragam disabilitas. Untuk setiap disabilitas ini, kita akan membahas definisi, karakteristik, dan juga hambatannya. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra merupakan individu yang mengalami gangguan pada indera penglihatan yang bisa berkisar dari low vision, yaitu masih memiliki sisa penglihatan, hingga buta total atau blind. Karakteristiknya yaitu keterbatasan dalam mengakses informasi visual. Dalam aktivitas sehari-hari, mereka mengandalkan indera peraba seperti membaca braille dan pendengaran. Hambatan umum yaitu kesulitan bergerak dan berorientasi lingkungan baru, kesulitan membaca teks cetak atau digital standar, dan hambatan aksesibilitas seperti infrastruktur fisik yang seringkali tidak ramah, dan juga rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti depresi, kesendirian, dan juga kurang percaya diri. Yang kedua, ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual merupakan gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan keterbatasan signifikan pada fungsi intelektual dan fungsi adaptif. Istilah ini menggantikan retardasi mental. Karakteristiknya yaitu kesulitan dalam berpikir abstrak, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. Kemudian, mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari sesuatu dibandingkan dengan teman seusianya. Perilaku mereka juga bisa terlihat seperti anak yang lebih muda dari usia kronologisnya. Hambatan umumnya yaitu kesulitan dalam belajar akademik seperti membaca atau menulis, kesulitan memahami isyarat sosial atau aturan hukum, dan keterbatasan dalam konsentrasi dan mudah terganggu oleh stimulus lain. Ketiga, ada tunalaras. Tunalaras merupakan anak yang memiliki masalah sosial interpersonal atau dengan orang lain dan intrapersonal atau dengan diri sendiri yang ekstrim. Respon emosi dan tingkah laku mereka di sekolah sangat berbeda dari norma usia atau budaya. Karakteristiknya ada dua. Yang pertama, externalizing behavior, yaitu tingkah laku yang melawan atau menentang orang lain. Yang kedua, internalizing behavior, yaitu masalah emosional yang tidak terlihat seperti kecemasan, depresi, atau menarik diri. Untuk hambatan umumnya, ada kesulitan dalam membangun dan memelihara hubungan interpersonal, mengganggu prestasi pendidikan karena perilaku yang tidak sesuai, kesulitan beradaptasi dengan aturan dan konteks sosial terutama di sekolah. Keempat, ada tunarungu. Tunarungu merupakan istilah yang mencakup dua kategori. Pertama yaitu deaf atau tuli, merupakan kehilangan pendengaran tingkat berat sehingga pendengaran sangat sedikit atau tidak ada, umumnya menggunakan bahasa isyarat. Kedua, hard of hearing atau kurang dengar, merupakan gangguan pendengaran ringan hingga berat, umumnya berkomunikasi verbal dengan dibantu alat bantu dengar atau ABD. Karakteristiknya yaitu sensitivitas pendengaran diukur dalam desibel atau dB, komunikasi bervariasi, bisa menggunakan bahasa lisan atau oral, bahasa isyarat atau kombinasi. Untuk hambatan umumnya, pertama ada hambatan utama dalam komunikasi verbal dan auditori. Selanjutnya, akses terbatas terhadap informasi yang disampaikan secara lisan dan keterlambatan dalam perkembangan bahasa jika tidak diintervensi sejak dini. Kelima, ada gifted atau keberbakatan. Gifted merupakan individu dengan kemampuan spesial atau luar biasa di beberapa area tertentu. Meskipun bukan disabilitas, mereka termasuk dalam anak berkebutuhan khusus karena memerlukan layanan pendidikan khusus. Karakteristiknya, umumnya individu gifted sehat secara fisik, dapat beradaptasi baik, dan suka berinteraksi sosial. Bakat ini cenderung stabil jika diidentifikasi dan didukung sejak dini. Mereka juga memiliki skor IQ di atas rata-rata. Hambatan umumnya yaitu kurikulum reguler yang tidak menantang, membutuhkan program khusus seperti akselerasi atau enrichment seperti pendalaman materi. Tanpa dukungan yang tepat, mereka bisa merasa bosan, frustasi, atau menjadi underachiever atau berprestasi di bawah potensi.
Keenam, ada learning disabilities. Ini merupakan gangguan yang mengganggu kemampuan individu untuk belajar dalam bidang akademik. Terdapat kesenjangan antara potensi kognitif atau IQ dan prestasi aktual. Ini bukan disebabkan oleh disabilitas intelektual atau faktor sensori. Untuk karakteristiknya sangat spesifik. Contohnya, disleksia atau kesulitan membaca, disgrafia atau kesulitan menulis, dan diskalkulia atau kesulitan matematika. Kemudian, kemampuan membaca atau berhitung berada di bawah rata-rata usia dan seringkali bersifat genetik atau diturunkan. Hambatan umum, pertama masalah utama adalah prestasi akademis. Kemudian, seringkali komorbid atau muncul bersamaan dengan gangguan lain seperti ADHD. Ketujuh, ada tunawicara. Tunawicara merupakan hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, sehingga pemahaman akan bahasa yang diucapkan berkurang. Ada dua karakteristik. Pertama, kelainan bicara, seperti masalah pada artikulasi, gagap, atau kualitas suara. Kedua, kelainan bahasa, yaitu kesulitan dalam menggunakan atau memahami kata-kata. Untuk hambatan umumnya, ada dua. Pertama, sosial dan personal, yaitu dapat menyebabkan rasa rendah diri, terisolasi, cemas, atau tidak berani bicara di depan umum. Kedua, pendidikan, yang itu mempengaruhi perkembangan kognitif dan pendidikan karena bergantung pada pemahaman bahasa. Kedelapan, ada Autism Spectrum Disorder atau ASD. Ini merupakan gangguan perkembangan otak atau neurodevelopment yang ditandai oleh hambatan dalam dua area inti. Pertama, komunikasi dan interaksi sosial. Kedua, pola perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Untuk karakteristiknya, ada kesulitan dalam perilaku nonverbal seperti kontak mata dan ekspresi wajah. Kemudian, keterikatan pada benda-benda yang tidak lazim, tidak menyukai perubahan dalam rutinitas atau lingkungan, dan melakukan gerakan stereotip atau berulang. Untuk hambatan umumnya, ada kesulitan dalam menjalin interaksi sosial dua arah, kesulitan beradaptasi dengan perubahan, dan sering mengalami komorbiditas dengan disabilitas intelektual, ADHD atau gangguan bahasa. Selanjutnya, kesembilan ada tunadaksa. Tunadaksa merupakan ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi normal. Ini adalah kekurangan yang sifatnya menetap pada alat gerak seperti tulang, otot, atau sendi. Karakteristiknya, penyebab bisa bawaan lahir, kecelakaan atau amputasi, atau gangguan neuromotor seperti kerusakan saraf. Contoh umumnya adalah cerebral palsy atau lumpuh otak. Kemudian untuk hambatan umumnya, yaitu ada hambatan aksesibilitas, seperti lingkungan fisik yang tidak dirancang untuk pengguna kursi roda atau alat bantu jalan. Kedua, ada kemandirian, yaitu membutuhkan pendamping untuk perawatan diri. Terakhir, psikologis, rentan merasa putus asa sehingga bimbingan mental dan spiritual penting untuk menguatkan iman dan tegar menghadapi kedisabilitasan. Terakhir ada ADHD atau Attention Deficit or Hyperactivity Disorder. ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang ditandai oleh gangguan dalam kontrol diri yang mencakup masalah pada atensi, kontrol impuls, dan tingkat aktivitas. Karakteristiknya terdapat tiga tipe utama. Yang pertama ada inattentive, yaitu sulit fokus, mudah teralihkan, lalai, sering kehilangan barang. Kedua, ada hyperactive impulsif, yaitu sulit duduk diam, banyak bicara, impulsif, yaitu bertindak tanpa berpikir. Terakhir, ada combine, yaitu gabungan gejala dari kedua tipe di atas. Untuk hambatan umumnya, ada tiga. Pertama, akademik, yaitu sering mengalami defisit akademis, performa rendah, dan tidak menyelesaikan tugas. Kedua, ada perilaku, yaitu kesulitan untuk tetap duduk di kelas atau mengikuti instruksi. Terakhir, sosial, yaitu sering menyela pembicaraan atau impulsif yang dapat mengganggu hubungan sosial. Demikian penjelasan mengenai ragam disabilitas.
Dari paparan tadi, kita bisa melihat bahwa setiap disabilitas memiliki karakteristik dan hambatan yang unik, sehingga memerlukan dukungan dan intervensi yang spesifik pula. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.